Ya, pemerintah hingga kini belum memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang telah berakhir pada tanggal 30 September lalu. Kalangan perusahaan pengembang properti pun berharap insentif tersebut bisa kembali diperpanjang untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti di tanah air. Pemerintah hingga kini belum memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang telah berakhir pada 30 September 2022. Berakhirnya insentif tersebut diprediksi menjadi beban baru untuk penjualan properti di tanah air. Kalangan perusahaan pengembang properti pun berharap insentif tersebut bisa kembali diperpanjang untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti. Terlebih sektor properti akan terbebani dampak dari lonjakan inflasi dan tren suku bunga tinggi. Selama ini insentif PPNDTP telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penjualan. Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan sejumlah stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN akibat terdampak pandemi COVID-19. Untuk sektor properti, insentif diberikan dalam bentuk PPNDTP sejak bulan Maret hingga Desember 2021. Kala itu PPNDTP diberikan 100% bagi hunian dengan nilai jual sampai dengan 2 miliar rupiah dan 50% diberikan pada hunian dengan nilai jual 2 hingga 5 miliar rupiah. PPNDTP pun diperpanjang pada tahun 2022 dengan besaran insentif yang dikurangi hingga 50% dari tahun lalu. Besaran PPNDTP menjadi 50% atas penjualan rumah paling tinggi 2 miliar rupiah dan 25% untuk harga di atas 2 hingga 5 miliar rupiah. Adapun periode insentif di sektor properti berlangsung selama 9 bulan sampai dengan 30 September 2022. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kinerja kredit properti pasca insentif PPNDTP berakhir, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Gani, PLT Sekjen DPP Real Estate Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari ini. Langsung saja nih, diupdate terlebih dahulu Pak Hari, bagaimana sih kondisi dari industri properti saat ini? Kita tahu pembatasan PPKM sudah normal, kemudian aktivitas ekonomi kita juga sudah normal. Apakah ini meningkatkan lagi dari sisi penjualan sektor properti di tanah air? Ya, Alhamdulillah setelah PPKM semua dicabut ya, kegiatan bisa berjalan normal, properti tentunya sudah bangkit. Kita semua sangat gembira, semua bisa berjalan normal. Kami, anggota-anggota kami juga sudah bisa jualan, dan bahkan sampai hari ini di seluruh Indonesia ya sudah ada 8 ibu kota provinsi yang sudah mengadakan pameran-pameran properti. Oke. Artinya apa? Artinya mereka sudah optimis bahwa demand sudah pulih, kemudian mereka juga sudah punya produk-produk baru yang siap di launching tentunya ya. Itu yang membuat kita gembira ya dengan kondisi akhir-akhir ini ya. Tapi memang kalau properti ya, Mas Iko ya, kalau properti itu kan intinya garis besarnya ada dua. Ada properti rumah subsidi, ya kan? Ada properti rumah komersial. Ini yang sejalan hari ini ya. Ya. Kan lebih banyak perumahan ya, yang banyak ya. Nah, rumah subsidi sama rumah komersial memang agak beda ya. Rumah subsidi ada, kita tahu harganya ditetapkan oleh pemerintah, dan sayangnya sudah hampir 3 tahun ini harga belum ada harga baru. Ini yang membuat teman-teman rumah subsidi masih berat menghadapi kondisi akhir-akhir ini. Itu rumah subsidi itu yang harganya sekitar di bawah 176 juta lah gitu, maksimal di seluruh Indonesia. Kecuali di Papua yang harganya lebih tinggi ya, karena kosnya kan lebih mahal di sana. Itu Mas. Kalau rumah komersial normal ya, sudah mulai normal ya. Oke, dan sebelumnya kita tahu pemerintah sudah memberikan insentif pajak, begitu, pajak penjualan ditanggung pemerintah begitu. Apakah itu juga yang ikut membantu
kemarin angka penjualan mengalami lonjakan yang cukup signifikan meskipun pandemi kemarin dari tahun 2021 kemudian 2020 sempat menghantam sektor properti, Pak Hari. Iya, jadi itu sangat-sangat membantu, terutama tentunya untuk perumahan rumah-rumah komersial ya. Nah, kita tahu tahun lalu itu waktu pandemi itu pertumbuhan kredit real estate itu hanya sekitar 3% itu jatuh sekali kita. Oke. Kemudian setelah keluar PPDB tahap pertama itu tumbuh 7%, dan yang perpanjangan tumbuh hampir 9%. Jadi dampaknya ternyata terasa ya, terutama untuk pengembang-pengembang yang siap dengan produk-produknya, karena ini kan PPNDTP itu ditujukan untuk produk-produk yang stok ya rumah-rumah stok gitu lah, rumah atau apartemen stok. Nah ini mereka sangat-sangat terbantu, semua mereka berkomunikasi dengan kami di DPP, berterima kasih atas perjuangan DPP RI dalam memperjuangkan adanya PPNDTP tersebut. Karena waktu perjuangan itu kita juga tahu Mas ya, kita banyak komunikasi dengan pemerintah, terutama dikoordinasi oleh kantor Menteri Perekonomian ya. Dan akhirnya setelah kita tukar-menukar data dan pemerintah melihat bahwa properti ini adalah sektor yang sangat penting karena memberikan menyerap kesempatan kerja yang besar atau padat karya dan mempunyai kegiatan ikutan hampir 174 kegiatan ikutan. Oke. Akhirnya pemerintah meluncurkan insentif ini, begitu ya. Nah, yang menarik berikutnya ini akan menjadi pembahasan yang cukup dalam. Sudah berakhir, Pak, per 30 September lalu dari PPNDTP sendiri untuk sektor properti. Apa yang Anda cermati? Apakah juga ini akan menekan selanjutnya untuk kinerja sektor properti? Iya, Mas. Tentunya ya kita tahu kan ini kan ekonomi baru pulih dan kemarin waktu PPNDTP itu kita rasakan ya, itu anggota kami itu tidak menaikkan harga karena untuk memanfaatkan pasar yang baru pulih, tentunya kita relatifnya tidak menaikkan harga, kita hanya ingin supaya produk-produk kita diserap oleh pasar. Oke. Yang baru percaya, ya kan, baru pulih gitu ya. Nah, dengan tidak diperpanjangnya ini, nah ini terus terang akan sangat berdampak, ya kan? Dampaknya sejauh mana, Pak? Apakah akan mempengaruhi dari sisi penjualan, kemudian harga jual akan kembali normal ataupun mengalami kenaikan? Mengingat Anda katakan tadi tidak dinaikkan dulu nih, karena memang kemarin kan produksi tetap jalan di beberapa pengembang begitu, sehingga yang penting kita barangnya diserap dulu nih oleh market dengan memanfaatkan PPNDTP. Nah, setelah berakhir, apakah harganya juga akan berubah? Iya, jadi dampaknya itu tadi saya bilang, waktu pandemi itu 3%-an, kemudian setelah PPNDP pertama bisa 7%, terakhir tahun ini 9% growth KPR-nya ya. Nah itu kan bagus sekali itu angkanya itu ya kan. Nah, bahkan kalau lihat laporan semester 1 kemarin dari 11 pengembang besar yang plus pengembang TBK itu kenaikan salesnya sampai hampir 20%. Jadi dampaknya sangat-sangat signifikan, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya dengan tidak diperpanjangnya ini PPNDTP ini, penjualan pasti akan terpengaruh. Apalagi ditambah bayang-bayang sekarang ini kita lihat ada kenaikan material kemarin, ya kan, yang begitu juga berpengaruh tentunya untuk development cost kita. Kemudian juga kenaikan harga BBM, ya ini akan membuat perhitungan kembali dari para pengembang ya tentunya ya, antara bagaimana kita supaya production cost kita ini bisa dengan kenaikan tadi masih tetap bisa diefisiensikan, ya kan. Kemudian tapi juga bisa masih mengakomodir daya beli masyarakat yang belum 100% pulih sebenarnya ini kan. Okay. Karena PPNDTP aja mereka jadi mulai bangkit gitu ya. Gitu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai daerah yang menjadi backbone dari penjualan sektor properti di Indonesia, apakah masih di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan lainnya begitu Pak? Oh itu jelas itu.
hampir 60% itu Jabodetabek Banten itu ada di sana ya, plus Surabaya lah gitu ya. Kemudian kota keduanya kayak Medan, Makassar gitu ya, dan sisanya yang lain-lainnya. Ini membuat sektor properti juga belum 100% dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia, apalagi juga yang merasakan pun mungkin baru properti yang menengah atas ya, yang punya produk-produk kemarin ya, stok ya, rumah-rumah stok banyak gitu ya. Yang menengah bawah ini yang belum sepenuhnya merasakan, karena mereka kemarin juga pada saat yang bersamaan PPNDTP ini diluncurkan, kita dunia industri properti juga menghadapi hambatan-hambatan yang terkait dengan regulasi perizinan ya. Kita tahu kemarin perizinan baru direlaksasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ternyata belum bisa berjalan mulus, masih banyak hambatan-hambatan terkait dengan OSS, PBG dan lain-lainnya begitu. Kemudian kita tahu ada aturan baru yang di luar Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan lahan sawah dilindungi. Itu juga membuat momok baru bagi para pengembang. Semua pengembang, bukan hanya pengembang besar, tapi juga pengembang menengah dan pengembang kecil terdampak dengan aturan itu. Nah, ini antara insentif dan hambatan-hambatan ini berbarengan munculnya gitu. Ini yang membuat kita juga nggak terlalu mulus ya, tidak semuanya merasakan. Baik. Tapi memang sudah mulai pulih ya. Oke, Pak Hari, lantas bagaimana komunikasi yang sudah dijalin selanjutnya oleh pemerintah? Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pemanfaatan insentif pajak penjualan rumah ditanggung oleh pemerintah data per Agustus 2022. Seperti yang bisa Anda saksikan, ini teks ataupun pajak yang diberikan ini insentifnya dimanfaatkan oleh 9.397 konsumen atau pembeli di Indonesia dari 938 penjual atau pengembang perumahan. Kemudian dari sisi realisasinya juga ada 194,41 miliar rupiah, sementara pagu anggaran tadi yang sudah disediakan sekitar 1,7 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati ini adalah beberapa emiten begitu ya, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di sektor properti yang diputus pilot. Ada PT Forza Land Indonesia Tbk, kemudian PT Kawal Development Tbk, kemudian PT Hansen International Tbk. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi pertumbuhan PDB-nya. Produk domestik bruto dari sektor real estate itu perbandingan 2018 sampai dengan 2021 sempat memang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 menjadi 5,76%. Namun pandemi terjadi dan menghantam semua sektor usaha termasuk properti hingga langsung anjlok ke 2,32% di tahun 2020. Tapi dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, insentif juga yang disampaikan oleh pemerintah, ada lagi sedikit perbaikan menjadi 2,78% di tahun 2021. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Gani, PLT Sekjen DPP Real Estate Indonesia. Ya, Pak Hari, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi, bagaimana komunikasi yang dijalin begitu menyikapi kondisi yang ada, bagaimana Anda katakan adalah memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan berakhirnya PPN DTP tadi, apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Ya, jadi memang kami selalu dan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pengampu kami ya, yang sudah pasti kami kan pengampu kami itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi khusus PPNDTP ini kami juga bicara dengan kantor Menteri Perekonomian, dengan Kementerian Keuangan, dengan terakhir kemarin kami ketemu dengan Badan Kebijakan Fiskal ya kan tentang hal ini. Banyak informasi-informasi yang diberikan kepada kami, antara lain memang dana PEN ini kan memang sudah habis ya. Jadi ini yang menjadi juga pertimbangan-pertimbangan untuk pemberian insentif berikutnya. Tapi kami menganggap, sekali lagi, bahwa PPNDTP ini dengan realisasi yang baru 11% kemarin, karena adanya hambatan-hambatan tadi, ya kan, dan belum semuanya merasakan manfaat dari PPNDTP ini, terutama pengembang menengah ke bawah,
itu belum memanfaatkan sepenuhnya karena mereka belum siap dengan produknya, tapi dihantam lagi dengan regulasi-regulasi yang menghambat gitu ya. Jadi ini harusnya diperpanjang. Sayang sekali nih, sebenarnya bisa lebih maksimal terserap. Dan kemarin juga waktu PPDTP itu yang kedua itu diluncurkan, itu masa pendaftarannya sangat terbatas, hanya 1 bulan ya, pendek sekali, dan kita nggak bisa semua siap untuk itu. Nah kalau ini bisa diperpanjang, ya kan, paling tidak sampai akhir Desember 2022 ini, tentunya sangat-sangat bermanfaat buat kami. Demikian. Itu dia. Memang kita perlu menyimak lebih jauh lagi begitu manfaat sebenarnya yang dirasakan. Karena cukup menarik, pagunya 1,7 triliun, realisasi baru sekitar 194 miliar rupiah begitu ya Pak Hari. Sayang begitu, seharusnya masyarakatnya banyak yang bisa menikmati dari insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Seandainya begitu dengan kondisi yang ada, kemudian memang masih belum ada kesempatan diperpanjang, bagaimana tantangan berikut yang akan dihadapi oleh teman-teman pengembang real estate ataupun properti di Indonesia. Pak Hari, kita tahu Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan, kemudian pasti suku bunga pinjaman bank pun mengalami kenaikan. Apa yang bisa Anda lihat? Ya, jadi sekali lagi ini kita bicara sektor tadi perumahan ya, perumahan subsidi dan perumahan rumah komersial. Kalau untuk PPDTP ini berarti kita terkait dengan ini perumahan rumah komersial ya. Rumah komersial itu ada landed, ada apartemen. Nah, apartemen tetap masih sulit ya kan, karena terutama terpengaruh dengan new normal ini, orang masih khawatir tinggal di gedung bertingkat ya kan, dan apalagi sekarang masyarakat lebih senang tinggal di daerah-daerah yang dengan ruang terbuka hijau ya kan, taman fasilitas yang banyak, pindah ke daerah pinggiran ya kan. Nah jadinya apartemen masih penuh banyak tantangan. Tapi untuk rumah landed kita tetap bisa berharap optimis ya kan. Apalagi dengan bayang-bayang ke depan ini dengan inflasi, resesi ini, mudah-mudahan ekonomi Indonesia tidak terlalu terdampak begitu ya. Nah kita masih bisa bergerak, terutama untuk pengembang-pengembang yang tentunya yang punya kelebihan-kelebihan ya, punya produk yang unik, punya produk yang siap untuk dijual, di launching ya kan, punya lokasi-lokasi yang strategis. Karena gini, tadi kalau untuk Indonesia saja sebenarnya tetap ada kota-kota yang punya pasar yang baik, terutama kota-kota yang secara ekonomi, daerah-daerah tambang, daerah-daerah punya komoditas seperti sawit berkembang gitu ya, itu pasarnya oke tetap gitu ya. Nah, kalau untuk di kota metropolitan, tadi saya lihat misalnya Jabodetabek saja, ada daerah-daerah favorit Mas, misalnya daerah-daerah seperti yang kawasan di daerah Serpong gitu ya, Tangerang Selatan. Itu favorit, kawasan-kawasan yang punya infrastruktur baru, daerah Cibubur dan lain-lain ya kan, kawasan yang daerah TUD ya kan, kawasan-kawasan yang sekarang ada kampus-kampus yang sudah kuliah normal lagi. Ini kan kampus ini tiap tahun itu menerima mahasiswa baru, itu kayak Depok itu kan setahun itu penerimaan mahasiswa sekitar 10.000 mahasiswa. Karena di situ ada UI, ada Pancasila, ada ISTN, ada Gunadarma gitu kan. Itu tiap tahun berganti. Mereka butuh, ada beberapa yang sewa, ada beberapa yang sanggup untuk beli rumah. Nah ini pasar-pasar ini tetap menjadi optimisme kami. Di samping juga pasar milenial. Nah ini yang jangan jangka pendek. Pasar milenial ini adalah pasar yang sangat unik dan prospektif gitu ya, karena ini banyak teman-teman adik-adik kita yang kerja di startup company, dia di perusahaan-perusahaan online segala macam, itu ternyata potensinya juga besar gitu ya, sebagai pasar untuk pembeli properti. Oke, Pak Hari, ini menarik dengan potensi yang ada, begitu dari potensial buyernya pun cukup oke, begitu dengan beberapa daerah tadi yang mengalami pertumbuhan dari sektor properti yang cukup signifikan. Tapi bagaimana Pak peluangnya dengan tadi berakhirnya PPNDTP ini? Apakah harganya semakin terjangkau atau bagaimana? Ya, soal harga pasti kita akan adakan penyesuaian pasti ya. Tapi penyesuaian ini tentunya para pengembang tidak akan menyesuaikan dengan gegabah. Kalau penyesuaian harga itu kan karena ada push faktor, ada pull faktor. Ada faktor-faktor yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan material segala macam. Memang naiknya 5-20% untuk material, ya kan? Karena inflasi segala macam. Tapi kenaikan bangunan tentunya ya, nanti bahan
dari sisi bangunannya tidak akan seperti setinggi itu dinaikkan oleh para pengembang. Akan lihat-lihat lagi ya, karena kita juga lihat ini pasar baru mulai pulih, kalau kita naikkan harga itu bahaya. Apalagi beberapa pengembang yang punya lahan besar, land bank besar, mereka tidak sembarangan menaikkan harga karena takut terjebak price trap ya kan, harga naik terus ya kan, nanti tinggi malah tidak bisa bersaing dengan kompetitornya begitu. Oke, nah Pak Hari, akhirnya itu membuat banyak pengembang akhirnya turun kelas begitu Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut begitu faktor-faktor pemicunya, apakah memang tadi karena menyesuaikan kondisi yang ada? Harga pasti tidak turun, ya kan? Paling nggak harga stuck atau naik, dilakukan penyesuaian dengan yang masih wajar tergantung daripada kenaikan production cost tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi pengembangnya, juga pengembang tentunya harus melakukan efisiensi dari marketing, operasional, ya kan, supaya harganya ini naiknya tidak terlalu tinggi. Itu yang akan pasti dilakukan oleh para pengembang. Baik, indeks harga properti residensial begitu Pak di triwulan pertama tahun ini tumbuh sekitar 1,87%. Proyeksi Anda dan optimisme Anda sampai dengan akhir tahun bagaimana dengan industri properti? Ya, ini indeks harga properti ini yang naik tertinggi itu di kelas-kelas tipe rumah 36-45. Itu laporan yang kami terima dari Bank Tabungan Negara ya, dari laporan BI juga. Jadi berarti kelas bawah. Nah sekarang ini kalau kita lihat, dulu awal-awal pandemi kelas di bawah 500 juta itu memang kelas yang bagus ya penyerapannya ya. Okay. Tapi kemudian terakhir ini ternyata mereka tabungan mereka makin menipis begitu ya, yang di bawah 500 juta. Jadi mereka itu mulai mikir-mikir kayaknya untuk beli properti gitu kan. Nah, bahkan yang agak bagus itu harga di atas 1M ya, di atas 1M sampai 2M sekarang harganya mulai bagus gitu. Oke, justru yang kelas premium ini yang masih bertahan lah pasarnya begitu ya. Ya. Baik, itu dia Pak Hari. Terima kasih banyak atas insight yang Anda berikan ya terkait dengan sektor properti. Optimisme tetap dijaga, bagaimana dengan peluang-peluang tadi potensinya luar biasa. Ada millennials begitu yang memiliki kemampuan untuk membeli rumah, tinggal ditunggu lagi insentif apalagi akan diberikan oleh pemerintah nih terhadap sektor properti di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hari Gani. Ya, sama-sama. Salam sehat. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.